Jemaah solat Jumat, saudara-saudara seiman dan seislam, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita. Di dalam kitab Al-Wabilus Shayyib Minal Kalamit Thayyib, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan kunci ketenangan hidup, kunci kebahagiaan hidup ada 3. Yang pertama, selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang kedua, selalu bersabar atas segala musibah dan ujian yang menimpa kita. Yang ketiga, selalu minta ampun kepada Allah Ta'ala atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Pegang yang 3 ini, jalankan yang 3 ini, hidup kita akan tenang dan bahagia. Yang pertama, selalu bersyukur, karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan sanggup kalian menghitungnya, karena banyak sekali nikmat-nikmat Allah kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita yang hadir di sini nikmat masih hidup. Pada saat yang sama, hari ini tercatat 1.600.000 lebih meninggal dunia di seluruh dunia dengan sebab COVID-19. Belum lagi dengan sebab penyakit yang lain. Kita di sini Allah berikan masih hidup. Untuk apa? Agar kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, agar kita punya kesempatan untuk menambah bekal kita menuju akhirat, perjalanan yang sangat panjang, agar kita diberikan kesempatan untuk minta ampun atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau kita tidak syukuri, khawatir nikmat ini Allah cabut. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita nikmat sehat. Pada saat yang sama hari ini tercatat 20 juta lebih yang masih sedang positif COVID-19 di seluruh dunia. Belum lagi jutaan yang sakit karena penyakit yang lainnya. Sedangkan kita di sini Allah Ta'ala berikan nikmat sehat. Maka syukuri nikmat sehat ini dengan beribadah sebelum Allah cabut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita nikmat rasa aman yang harus kita syukuri dan kita jaga bersama. Coba kita lihat belahan dunia lainnya tidak tenang karena peperangan, tidak tenang karena bencana alam. Kita di sini Allah Ta'ala berikan nikmat aman. Nabi SAW mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat-nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Kenapa? Karena semua nikmat yang ada pada kita saat ini, kalau Allah mau cabut, sangat mudah. Wa tahawuli afiatik, hamba berlindung kepadamu ya Allah dari hilangnya kesehatan yang telah Kau berikan kepadaku. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Para ulama menjelaskan ada 3 syarat kita dikatakan syukur. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati.
Hati kita meyakini seluruh karunia, seluruh nikmat yang ada pada diri kita saat ini seluruhnya dari Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apapun nikmat yang ada pada diri kalian seluruhnya dari Allah. Bukan karena kepintaran kita, banyak orang lebih pintar dari kita, Allah tidak kasih nikmat seperti kita. Bukan karena kehebatan kita, banyak orang lebih hebat dari kita, Allah tidak kasih kenikmatan seperti ini. Seluruhnya nikmat sehat, nikmat masih hidup, nikmat tempat tinggal yang aman, dan segala nikmat ini, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, karunia Allah seluruhnya yang wajib kita syukuri. Yang kedua, asyukru bil lisan, mensyukuri dengan lisan kita. Banyak mengucapkan alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan hendaklah nikmat-nikmat Allah kalian sebut-sebut dengan cara mensyukurinya. Yang ketiga, asyukru bil arkan, membuktikan syukur itu dengan amal perbuatan kita. Mari kita lihat contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun salat malam, berdiri lama sampai kaki beliau sallallahu alaihi wasallam bengkak, pecah karena saking lamanya beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri salat malam. Faqalat Aisyah, istri beliau Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Kenapa kau lakukan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah dosamu yang telah lewat sudah Allah ampuni, dan dosamu yang akan datang kalau memang ada Allah ampuni semuanya. Kenapa kau sholat malam sampai bengkak-bengkak kakimu? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Lihat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mensyukuri nikmat Allah dengan cara seperti ini. Afal uhibbu an akuna abdan syakura? Tidakkah pantas aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Gimana cara syukurnya? Salat malam, berdiri lama sampai bengkak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mensyukuri nikmat mata ini, pakai mata kita untuk baca Al-Quran, lihat yang benar, tinggalkan hoax, tinggalkan yang haram dan lain sebagainya. Kalau kita syukuri nikmat telinga ini, pakai telinga kita untuk dengar pengajian, dengar ilmu yang bermanfaat, tinggalkan berita-berita yang negatif dan lain sebagainya. Pakai anggota badan kita untuk beribadah kepada Allah sebelum nikmat-nikmat ini dicabut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kunci bahagia yang kedua adalah sabar. Apapun musibah, apapun ujian yang menimpa kita, Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Ma yusibul muslim," apapun yang menimpa hidup seorang muslim, "min nasobin," berupa letih, lelah, capek, wala wasobin, sakit, apapun penyakit kita, wala hammin wala huznin, gundah gulana, sedih, wala azan wala gomin, dapat gangguan, hatta syaukah, sampai kalau ada duri, yusakuha, yang menusuk kaki seorang muslim, illa kaffarallahu biha min khatayahu, itu semua jadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Juga disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi,
ma yazalul bala bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Ujian akan terus menimpa hidup seorang mukmin, menimpa dirinya, anaknya, hartanya. Untuk apa ujian ini? Hatta yalqallahu ta'ala wa ma alaihi khati'ah, supaya kita berjumpa dengan Allah bersih. Maka jalani semua penyakit, semua ujian dengan sabar, dengan musibah, dengan ujian, dengan penyakit. Allah ampuni dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan kita dapat pahala sabar. Yang terakhir sebagai penutup, kunci bahagia yang ketiga adalah selalu minta ampun atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Disebutkan dalam Al-Quran surah As-Surah ayat 30, wa ma asobakum min musibah, apapun musibah yang menimpa diri kalian, fabima kasabat aidikum, penyebabnya karena dosa-dosa yang kalian lakukan. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, manuzzila bala, Allah tidak turunkan bala, penyakit, wabah, kekacauan dan lain sebagainya. Apa sebabnya? Illa bizambin, karena dosa-dosa kita. Wala rufi'a bala illa bitaubatin, dan bala, musibah, kekacauan dan lain sebagainya Allah akan angkat kalau kita tobat. Nabi SAW bersabda, man aktsara minal istighfar, siapa yang banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, min kulli dhiqin makhrajan, Allah akan berikan kepada dia solusi dari setiap problematika, setiap kesulitan hidup yang dia alami. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rizki yang barokah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Istighfarkan diri kita, istighfarkan keluarga kita, istighfarkan tetangga kita, masyarakat kita. Siapa tahu dengan kita berdoa sepertiga malam terakhir, mengangkat tangan kita, menangis, meminta ampun kepada Allah untuk diri kita, meminta ampun untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, Allah terima permohonan ampun dari kita. Itu jadi sebab Allah menurunkan rahmat dan barokah untuk diri kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami sakhatik. Rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negara kami ini negara yang aman. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negara kami ini negara yang aman. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negara kami ini negara yang aman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب